Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Musdalifah Jahi, guru SDN 168 Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten NRK. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kali ini, yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik mampu menganalisis berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu menuliskan minimal 3 berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang terakhir, setelah menonton video, peserta didik mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Sekarang, apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Nah, sekarang coba kita amati gambar peta berikut ini. Jadi, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut ASEAN didirikan pada tahun 1967 dan terdiri dari 10 negara anggota, yaitu ada Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, kemudian ada Thailand dan Vietnam. Dari 10 negara tersebut terdapat 5 negara pendiri ASEAN, yaitu yang pertama Malaysia dipimpin oleh Abdul Razak Hussain, kemudian yang kedua ada Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, kemudian yang ketiga ada Singapura dipimpin oleh Raja Ratnam, kemudian yang keempat ada Filipina dipimpin oleh Narsico Ramos, kemudian yang terakhir ada Thailand dipimpin oleh Tanat Koman. Nah, tadi kita sudah pelajari tentang anggota-anggota ASEAN. Sekarang, apa itu kerjasama? Jadi kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN pada beberapa bidang. Kerjasama tersebut dijalin untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Mengingat Indonesia tidak bisa hidup sendiri, tentu kerjasama ini mendatangkan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang bekerja sama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkup ASEAN, yang pertama ada ekonomi, kemudian yang kedua sosial budaya, yang ketiga politik dan agama. Sebelum kita ketahui tentang bentuk-bentuk kerjasamanya, sekarang kita pahami dulu apa tujuan dari kerjasama ASEAN. Jadi tujuan kerjasama ASEAN yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Kemudian yang ketiga, saling membantu di antara negara-negara anggota ASEAN dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Yang keempat, meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan, komoditas internasional, serta perbaikan sarana dan prasarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat. Selanjutnya, manfaat kerjasama ASEAN. Adapun manfaat kerjasama ASEAN, yang pertama terjalinnya hubungan perdagangan, ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, Indonesia mendapatkan modal atau dana investasi. Yang ketiga, terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam ekonomi global dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal. Kemudian yang keempat, meningkatkan pariwisata. Kemudian yang kelima, meminimalisir ancaman yang datang di Indonesia. Yang terakhir, Indonesia dapat melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara anggota ASEAN.
Jadi kali ini kita akan ketahui tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Namun sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu sosial budaya. Jadi sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakat. Adapun contoh kerjasama di bidang sosial budaya, yang pertama penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau biasa disebut dengan SEA Games. Kemudian yang kedua, pengembangan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial. Kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, penandatanganan ASEAN. Yang keenam, program peningkatan kesehatan atau makanan dan berbagi obat. Kemudian yang ketujuh, festival film ASEAN. Dan yang terakhir, pertukaran budaya dan seni. Silakan dilihat contoh-contohnya yang ada pada video ini. Itulah tadi video pembelajaran tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam lingkup sosial budaya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.